Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi. Tak lupa iringan salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada hadis ke-6, hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam itu sebuah hikmah, kebijaksanaan, tetapi sedikit orang yang mau melakukannya. Hadis ini memang secara sanad dilemahkan ulama, tetapi secara makna sangat benar sekali. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah orang yang banyak diam. Dan tentu memang diam ini agak berat, Bu, karena umumnya orang itu mau bicara. Makanya di sini Rasul mengatakan wa qalilun fa'iluhu, sangat sedikit yang melakukannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Islam ini agama yang sempurna. Sebagaimana tertera dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kusempurnakan Islam kepada kalian. Lah, salah satu bentuk kesempurnaan Islam itu, di mana Islam mengatur kehidupan manusia mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Lah, salah satu perkara yang dianggap kecil, bahkan dianggap remeh oleh manusia, padahal sebenarnya bisa saja ini merupakan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah kita disuruh untuk diam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 15 itu, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azimun. Kamu anggap sesuatu yang ringan menurut kalian, padahal di sisi Allah itu perkaranya besar. Diam ini ringan, Bu, karena tidak perlu menggerakkan lidah. Tetapi diam itu terkadang menjadi perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena keselamatan manusia terkadang ada pada diamnya. Makanya kenapa kemudian ada istilah as-samtu najatun, bahwa diam itu adalah keselamatan.
Tapi banyak bicara itu justru akan mengakibatkan kebinasaan. Sebagaimana innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Terkadang ada seseorang bicara dengan satu kalimat yang dia anggap itu tidak mengapa, padahal dia akan dilemparkan di neraka sejauh 70 tahun perjalanan karena ucapannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu tentang fadilah keutamaan orang diam itu. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admana lahul jannah. Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya, maksudnya lisan, dan dua kakinya, maksudnya kemaluan, kuberikan jaminan padanya sorga. Lihat bahwa diam dan menjaga lisan itu jaminannya surga. Maka diam itu adalah emas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai banyak para ulama mengatakan an-nadamu 'ala sukuti khairun minan nadami 'alal qauli. Menyesal karena diamnya dia tidak bicara itu lebih baik dibandingkan menyesal karena dia bicara. Umpamanya yang sering saya contohkan, terkadang kalau kita ini mengucapkan kalimat yang kotor kepada orang, itu belakangan kita pula menyesal, kenapa aku ngomong begitu. Lah itu lebih buruk. Kenapa? Karena untuk menarik kata-kata yang sudah terlontar kepada orang itu sangat berat, Bu. Karena terkadang orang yang mendengar kata-kata kita itu sudah sakit hatinya dengan sakit yang mendalam. Terkadang kita minta maaf, belum tentu dia mau memaafkan. Tapi kalau menyesal karena tidak bicara, kenapa tadi saya tidak bicara? Coba saya tadi bicara. Itu lebih ringan, Bu. Karena kita bisa nanti atur waktu bicara lagi sama dia. Karena ucapan kita belum terlontar masalahnya. Sehingga menyesal untuk tidak bicara itu tidak berdosa. Tapi menyesal karena bicara kotor itu mengandung dosa di dalamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada istilah as-samtu zainul akili wa sitrul jahili. Diam itu adalah perhiasan akal dan menutupi kejahilan. Karena terkadang diam itu juga bagian daripada menutup aib. Sebab kalau bicara terkadang tersingkap aibnya, nampak pula lah bodohnya dia. Ibu ditanya, sebenarnya ibu tak tahu. Kemudian ibu jawab. Karena ibu menjawab, timbul pertanyaan lain, ditanya lagi, dijawab lagi. Penasaran, ditanya lagi, dijawab lagi. Dan seluruh jawabannya tidak ada yang benar. Sehingga orang yang bertanya akhirnya nampaklah kebodohannya. Coba kalau tadi diam, orang tak tahu ibu bodoh kan? Dari sini menunjukkan bahwa diam itu perhiasan akal dan bisa menutupi kejahilan. Sehingga tidak mudah menyingkap aib kepada orang. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya di sini Rasul mengatakan as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah. Satu hari
Luqman Al-Hakim yang namanya dicantumkan dalam Quran tuh, namanya surah Luqman. Itu terkenal dengan ucapannya yang penuh dengan hikmah. Sampai-sampai untayan-untayan kata-kata yang penuh hikmah itu dicantumkan di dalam Al-Quran dalam surah Luqman itu. Maka ketika kemudian Luqman ditanya tentang bagaimana kedudukan dia yang tiba-tiba Allah angkat sedemikian rupa, padahal dia seorang budak berkulit hitam, tidak punya tampang, tidak punya kedudukan, bahkan secara nasab juga tidak memiliki kemuliaan. Akan tetapi Allah berikan peringkat tinggi dalam kedudukannya. Ketika orang bertanya kepada Luqman apa kuncinya, maka salah satu jawaban Luqman adalah kathirus samti, karena aku banyak diam. Kecuali kalau aku harus bicara, maka aku akan bicara sesuatu yang ada manfaatnya. Lah itu sebuah percontohan bagaimana pentingnya diam. Diam itu bisa jadi sebuah ibadah, Bu. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara dengan bicara yang santun, kalau tidak bisa diam. Seolah-olah di sini Rasul ingin mengatakan bahwa diam, tidak bicara dengan bicara yang kotor, itu bagian daripada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir sebaiknya diam kalau tidak bisa bicara santun, karena itu sebuah ibadah yang luar biasa. Kita dapat pahala, Bu. Dalam hati kita sudah ada niat untuk mencaci maki orang, tapi tiba-tiba tak jadi. Teringat hadis Nabi SAW ini, falyakul khairan aw liyasmut, katakan ucapan yang santun, kalau tidak bisa diam. Akhirnya dia diam, berpahala. Sebab kalau dia kemudian berbicara sesuai dengan niat yang diniatkannya, jadi seseorang itu menjaga lisan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah lafaz yang diucapkan kita kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan juga malaikat atid. Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dia mengatakan, wa fi hadzal hadithi adabun wa sunanun. Dalam hadis ini ada etika-etika dan sunnah-sunnah yang harus dikerjakan. Kemudian beliau mengatakan, minha at-ta'kidu fi luzumis samti. Di antaranya adalah tekanan keras kepada kita agar kita senantiasa melazimkan untuk tidak banyak bicara, tetapi disuruh banyak diam. Walaupun demikian, wa qaulul khairi afdal minas samti. Tetapi kalau kita bisa mengucapkan kalimat santun, ya tentu lebih baik dibandingkan diam. Karena bagaimanapun, li'anna qaulal khairi ghanimatun was-sukut salamatun. Karena kalau kita bisa mengeluarkan kata-kata yang santun, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, maka itu sebuah ghanimah, sebuah kekayaan. Pahala akan mengalir dari ucapan-ucapan yang kita katakan. Tetapi diam itu hanya mendapatkan keselamatan.
Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Abdul Bar menjelaskan kepada kita bahwa diam itu selamat. Tapi kalau kita ingin bicara, bicaralah dengan santun, itu lebih baik, karena dalam untayan-untayan kata-kata itu terkadang terdapat pahala besar. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala membatasi orang itu bicara. Apa kata Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw islahim bainan nas aw ma'rufin aw islah likabtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang untuk bersedekah atau menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, atau orang yang mengadakan perdamaian di antara manusia. Maka barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang sangat besar. Lihat Bu, ayat ini ada faedah yang sangat besar, bahwa ucapan kebanyakan manusia itu hakikatnya tidak ada kebaikan, kecuali kata Allah subhanahu wa ta'ala, pertama kalau ketika dia mengeluarkan kata-kata itu menyuruh orang untuk bersedekah, menyuruh orang untuk melakukan sedekah, maka itu sebuah kebaikan. Terkadang ada di antara kita ini mudah sekali menyakiti orang tanpa melihat perasaan orang. Contoh umpamanya dalam bab sedekah sajalah yang dekatnya, ada tetangga umpamanya mau meminjam sesuatu kepada ibu, anggaplah pinjam uang. Mungkin satu kali ibu bantu, bisalah, karena umumnya kalau pertama kali bantu itu biasanya senang. Kemudian pinjam lagi, ibu bantu, pinjam lagi, ibu bantu. Itu biasanya yang ketiga itu sudah klimaks itu Bu. Karena kalau sudah datang keempat kali, biasanya wajah ibu sudah kerut tuh, dahinya sudah mulai mengkerut kan Bu. Wajahnya pula tengoknya nampak pucat kalau datang dia tuh, udah gemeter, pasti pinjam uang katanya. Lah di sini Bu, kalau ibu seandainya diam karena ibu sebenarnya mau ngomong segen, karena sudah tidak bisa membantu, ataupun kalau ngomong nantinya kesetanan, akhirnya kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan, maka ibu bisa diam saja Bu, pura-pura tak tahu kan itu ya. Itu lebih selamat Bu, daripada ibu ngomong dengan dia, kau sudah pinjam 3 kali, sekarang keempat kali, saya lihat tampangmu tak bisa bayar nampaknya nih. Wajah kayak kamu ini wajah penghutang bukan pembayar ini kayaknya. Lah justru kalau seandainya kita ngomong begitu tuh menyakiti kan Bu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang santun yang kita lontarkan kepada orang itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah yang kita berikan. Bantuan kita kepada tetangga itu baik, dengan cara meminjamkan uang kita kepada dia. Tetapi lisan kita kalau sampai kemudian menyakiti hati dia, itu lebih buruk dan lebih besar keburukannya dibandingkan kebaikan yang kita tawarkan kepadanya. Jadi kalau ibu tidak bisa membantu dan tidak bisa memberikan alasan dengan bahasa santun, diam saja, itu selamat Bu. Pura-pura bego, nggak tahu apa-apa lah kan gitu. Lah ini yang harus dipahami,
bahwa terkadang ucapan ini bisa menyakiti orang, walaupun kita ini juga sering membantu orang. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, au ma'rufin. Maka ucapan yang baik itu adalah salah satunya mengajak manusia kepada kebaikan, berdakwah. Tapi berdakwah juga terkadang ada niatnya baik, mau merubah saudara kita, mau merubah keluarga kita, mau merubah orang tua kita, mau merubah pasangan dan anak kita. Terkadang niat ucapan yang baik. Betapa banyak orang-orang yang kemudian menolak dakwah yang kita dakwahkan, padahal kita berada di atas kebenaran, karena penyampaian ucapan yang tidak sesuai dengan dakwah yang kita dakwahkan. Nyakiti orang ucapannya. Pamannya ada tetangga nih belum pakai jilbab, kita menyuruh dia pakai jilbab itu kan bagus, Bu. Tapi kalau nyuruhnya umpamanya dengan kata-kata pakailah jilbab biar tidak seperti pelacur umpamanya. Nah, ini kan menyuruh jilbabnya bagus, Bu, tapi kata-kata endingnya itu yang tak enak kan itu. Atau pakailah jilbab biar nampak cantik kayak malaikat, nampak muka-muka setan. Itu kan, Bu, nggak enaknya itu di situ tuh, ya. Jadi terkadang mendakwahkan yang dakwah hak saja itu kalau cara penyampaiannya tidak enak, Bu, nggak akan diterima tuh. Makanya Allah menegur Nabi SAW, kalau seandainya engkau keras wahai Muhammad, mungkin ucapannya sampai kemudian keras kepada manusia, la in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, maka akan hilang orang-orang di sekitarmu, enggak akan menerima dakwahmu. Makanya tidak ada manusia yang lebih santun ucapannya melebihi Nabi SAW. Atau kata Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, au islahin bainan nas, atau ucapan yang baik itu dengan cara mengislah di antara manusia yang sedang bertengkar. Jangan kayak toge, masuk ke karedok, masuk ke laksa, masuk ke macam-macam. Jangan jadi toge, Bu, nyimbrung saja urusan orang, ya. Jadi kalau tidak bisa mendamaikan, diam. Terkadang nih kita ini susah diam, akhirnya menjadi kompor kan, Bu. Datanglah ke si A nih, kepada si Umi A nih. Om, saya dengar lagi marahan sama si Umu B. Iya, lagi marahan. Ibu kompor pula. Iya, memang dia kayak gitu tuh orangnya. Nah, mulai kebakar kan, Bu. Kemudian ketemu lagi dengan si B, nanya juga kan gitu. Saya dengar Umu B ini sedang marahan dengan Umu A ini. Iya, memang dia orangnya jelek begini begitu. Ibu kompori juga. Iyalah, memang orangnya kayak gitu tuh. Bagus, teruskan sajalah katanya. Disuruh teruskan pula, Bu, permainannya. Lah terkadang kita ini hanya kemudian mengiyahkan, mengucapkan kalimat sedikit, tiba-tiba kompor yang tadinya kecil jadi besar. Sampai-sampai, Bu, kalau kita tidak bisa mendamaikan, maka itu lebih baik diam. Kalau bisa mendamaikan itu lebih baik lagi. Umpamanya datang kepada si A, kamu lagi marah dengan si B. Iya. Oh, ana baru ketemu dengan si B. Si B bagus kok sama anti. Oh, dia memuji anti setinggi langit katanya. Masa sih? Iya. Kalau nggak percaya, ayo kita datang. Nanti dia ngomong sama si B juga begitu. Akhirnya kan damai, sampai dusta dalam menyelesaikan masalah itu dibolehkan dalam Islam. Asal damai orang itu, walaupun dia berdusta sebenarnya. Tapi kalau kita tidak bisa mendamaikan dengan kemampuan kita yang terbatas, maka diam itu lebih baik, Bu. Nggak usah ikut terlibat di situ, karena akan bermasalah dalam hubungan kita dengan mereka. Cukuplah dua orang itu yang bertengkar, jangan pula ikut terlibat jadi tiga serangkai di situ, ya. Lah ini contoh-contoh di mana diam itu sebuah hikmah, sebuah kebijaksanaan.
dalam hubungan berumah tangga saja kan Bu. Nabi SAW berikan solusi kepada ibu-ibu yang sedang marahan dengan suaminya. Apa kata Nabi SAW? Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang di antara kalian lagi emosi, lagi marah, sebaiknya diam. Rasul mengatakan seperti itu. Sebab kalau seandainya ibu lagi marah dengan suami, tiba-tiba kemudian ibu lampiaskan apa yang jadi unek-unek dalam hati berupa ucapan yang dilontarkan kepada suami, saya kira Bu, ibu tidak akan bisa mengkomakan, menitikkan kalimat, pasti koma saja terus tuh. Nggak akan berhenti Bu. Kalau lomba itu nggak ada garis finishnya, ngomong terus kan Bu. Sampai akhirnya menyingkap perkara-perkara yang sudah lama. Ibu kemukakan lagi, mulai menikah dari tahun berapa tuh, 40 tahun yang silam. Ibu ungkap semuanya. Itu kalau tidak diam, dia akan membuka lembaran lama tuh. Dan ini bukan mengislah sebuah pertengkaran, pasti akan menyulut pertengkaran baru tuh. Makanya kalau seandainya dia diam, tidak bicara, itu lebih selamat sebenarnya. Apalagi kalau suami lagi marah, gitulah, lagi ngomong sana sini gitu ya. Maka ibu diam itu menyelamatkan suami sebenarnya. Sebab umumnya kalau suami lagi marah, emosi, mengucapkan kalimat kasar, kemudian ibu sambut dengan kalimat kasar pula, biasanya akan terus saut-sautan kasar versus kasar biasanya. Yang satu memaki, yang satu merendahkan, ujung-ujungnya bisa ke fisik itu. Lah itu dalam dunia rumah tangga saja, diam itu emas Bu. Nggak usah banyak bicara. Ya. Yo tapi jangan diam terus. Kalau ada keinginan ya ngomong. Ibu mau makan nggak ada duit, diam saja. Itu sampai lapar kan itu ya. Yang ngomong kalau lapar sama suami. Ya, jadi intinya bahwa diam itu dalam rumah tangga saja bisa menyelamatkan tuh. Karena betapa banyak kemudian orang yang banyak bicara berakhir dengan perceraian, berakhir dengan kekerasan, KDRT dan yang semacamnya. Atau dalam hubungan kita dengan tetangga juga kurang lebih kan. Betapa banyak kemudian orang yang hidup bertetangga rasa-rasanya kiamat kubro, itu gara-gara ucapan tetangga yang gak enak kepada kita. Akhirnya apa? Bawaannya mau pindah rumah saja. Karena memang salah satu kenikmatan dunia itu ketika kita mendapatkan tetangga yang baik Bu. Tapi salah satu kecelakaan dunia juga kalau kita mendapatkan tetangga yang tidak baik tuh. Lah salah satu tetangga yang tidak baik itu ya kadang-kadang dia menyakiti dengan lisan dia kepada kita. Kita saja yang disakiti itu rasanya gimana, apalagi nyakiti orang. Makanya dalam dunia pertetanggaan juga sama tuh. Kalau seandainya kita tidak menjaga lisan, maka berapa banyak kemudian tetangga-tetangga itu yang menjauh satu persatu dari kita. Akhirnya nyebar gosip itu. Jangan pindah ke perumahan itu. Kenapa? Itu ada umi gosip tuh di situ tuh. Nah, akhirnya kan disebar tuh aibnya. Pindah ke rumah. Kenapa pindah ke rumah ini? Kan rumah sana bagus, ya. Di sana perumahannya luas, rumahnya tingkat. Di sini kan perumahannya kecil, rumahnya kecil. Ah enggak katanya. Di sana tetangganya kayak setan katanya. Kan mulai dia. Jadi ada orang yang kemudian tidak baik hubungan tetangga karena tidak bisa diam tuh. Akhirnya banyak sekali kemudian bertengkar tetangga satu dengan yang lainnya, berakhir dengan permusuhan. Dan berakhir-akhirnya tidak sapa menyapa, pindah rumah, tidak mau ketemu, jadi musuh abadi. Atau dalam perkawanan juga demikian. Betapa banyak seseorang itu berkawan sudah lama, kadang-kadang sudah 10 tahun, udah jadi bestie lah bahasa ibu ya. Tapi gara-gara ucapan mungkin ketika ngobrol di arisan, ngobrol di tempat-tempat tertentu, tersinggung, itu diblokir nomornya Bu.
keluarkan dari grup, nggak mau berkawan dengan dia. Lah itulah dampak kalau kita tidak bisa diam itu sampai ke taraf itu tuh. Ini dalam muamalah dengan manusia, Bu. Lebih parah lagi kalau seandainya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kemudian orang yang kafir tanpa sadar karena ucapan dan dia tidak mau diam. Seperti orang-orang yang menghina Allah, menghina Quran, menghina ayat-ayatnya, ataupun kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadikan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, dengan mengatakan semua agama benar, dengan mengatakan hukum selain hukum Allah itu lebih baik dibandingkan Al-Quran dan Sunnah, atau mengatakan bahwa kita ini diberikan keleluasaan untuk menganut agama apa saja dan begitu seterusnya, ataupun mungkin mengucapkan mantra-mantra dari mbah dukun, ya. Itu ucapan-ucapan itu bisa kufur tuh kalau kita tidak bisa diam tuh. Nah ini kalau muamalah dengan Allah kita tidak punya adab dengan Allah. Makanya kenapa di sini Nabi SAW mengatakan as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah rupanya, tetapi sayang sedikit yang mau melakukannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang harus kita diam itu dalam perkara apa? Kan kita kadang-kadang susah nih untuk diam ini. Apalagi lagi sehat tidak sariawan, Bu ya. Lah kita ini disuruh diam dalam beberapa perkara. Pertama, diam, jangan suka nimbrung urusan orang. Kalau seandainya ada tetangga dengan tetangga yang lainnya itu sedang bertengkar, Bu, entah masalah apa kita tidak tahu, ibu kalau tidak bisa mengislah, jangan masuk ke dalam pertengkaran mereka. Biarkan mereka berdua bertengkar. Ibu tidak usah masuk-masuk di situ. Karena masuknya ibu kepada pertengkaran dua orang yang sedang bertengkar, kalau tidak pandai-pandai ibu mengislah, bisa saja kemudian melebar tuh, yang tadinya 2 serangkai jadi 3 serangkai itu. Nah, ini diam, jangan suka nimbrung, Bu, urusan orang. Karena kita ini tidak dituntut untuk masuk nimbrung pada urusan orang. Zaman sekarang ini adalah zaman orang itu suka nyebar-nyebarkan isu. Zaman sekarang kan gitu, Bu ya, mudah orang itu nyebar-nyebarkan isu, menyebar-nyebarkan berita yang tidak benar kan gitu. Ini dalam lingkungan masyarakat awam ini biasanya, kalau seandainya ada kabar yang kabar itu belum tentu kepastiannya, itu modelnya langsung didengar, langsung direkam, langsung disampaikan kepada orang. Nah, itu modelnya kayak gitu tuh. Pamannya ibu bertiga ngobrol nih, awalnya bagus ngaji, setengah jam ngajinya, tak pulang ngobrol ngerumpi itu 3 orang tuh. Kemudian yang satu bercerita tentang mungkin keburukan kawannya, keburukan tetangganya, keburukan orang lain gitu ya. Lah kita yang tak tahu menaud, kita dengar kan. Lah sebenarnya ketika kita mendengar ada kawan kita sedang menggibah, Bu, kewajiban kita itu kan harusnya menasihati, Bu. Tapi kalau ibu tidak bisa menasihati, ibu diam. Ya, kalau bisa ibu pergi dari situ. Tapi kalau tak enak hati juga kan itu, ibu ingkari secara hati. Cukup diam, dengarkan saja sambil ibu menggerutu dalam hati ini. Apalah orang ini kok gibah aja hari-hari. Ya. Jangan pula kemudian ibu nimbrung pula masuk ke urusan orang. Tiba-tiba ibu nyala-nyala tanya, baru dengar anak tuh, bisa lebih panjang nggak ceritanya? Nampaknya seru nih. Nah, akhirnya kemudian ibu nimbrung di situ. Rupanya tidak sebatas
nimbrung, nyela, kemudian ngerekam, pulang ke rumah cerita pula sama suaminya. Bang, ada berita baru bang, katanya. Berita apa? Barusan itu si Anu begini. Kan repot, Bu. Nah, maka ini dalam masalah-masalah seperti ini diam karena bagaimana orang mau. Kan ada orang tua itu yang memang ibu itu diamnya memang cari pahanya, ada yang lebih cerdas ucapannya, lebih bertetangga dan haknya ibadah diam ini. Kan ada model-model orang kayak gitu punya. Lugoh gitu. Enggak ada urusan Allah. Harga kalau